Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Axel semua, kembali lagi bersama saya Halisa dalam program podcast Perspektif Ruang, di mana biasanya kita selalu membahas mengenai materi kontraktor maupun arsitektur nih. Cuman kali ini, episode kali ini tuh kita berbeda. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Cantik di samping saya. Nah, beliau ini adalah salah seorang presenter ternama juga di Banjarmasin Post. Boleh kakak kenalan? Halo Halisa. Di Halo. sini kalau dipanggilnya apa? Sobat Axel. Iya, Sobat betul. Axel, salam kenal. Aku Jahe. Senang sekali ya bisa berkesempatan pagi ini bisa menyapa Sobat Axel dan berbagi cerita, sharing-sharing sekaligus belajar sama kayak Halisa. Oke. Mungkin saat ini atmosfernya beda nih kayak dari siaran kakak biasanya, karena di sini kita mungkin lebih fleksibel kayak gitu. Kita lebih kebanyakan sharing nih dengan para Sobat Axel yang menonton di rumah kayak gitu. Siapa tahu Sobat Axel di rumah itu ada yang bercita-cita juga menjadi seorang presenter gini. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kakak, kita langsung aja nih ya kayak, karena mungkin ada beberapa orang yang saat ini juga ngambil freelance sebagai seorang host atau presenter kayak gitu di luar pekerjaannya sekarang kayak gitu. Oke, boleh cerita nih kak, awal mula perjalanan kakak sebagai seorang presenter itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih dulu ya Halisa. Nah, jadi Sobat Axel awal mula, jadi kenapa jadi terjun nih ke dunia presenter ini? Itu pertama-tama terjunnya ke dunia pageant dulu. Ya, terjun ke dunia pageant. Awalnya itu dari saya Jahe ya. Itu dibilang pemalu tuh juga enggak, tapi mungkin sering aja presentasi di kampus ya sebagai mahasiswa itu mulai sering. Tapi kalau terjun buat ngomong di depan banyak umum itu masih belum fasih. Masih terbata-bata. Terus itu di tahun 2021 mengikuti pemilihan Nananggalu. Di situ pertama kalinya. Udah mulai berani explore diri, oke udah coba-coba. Jadi kan kenapa jadi public speaking ini mulai terasa? Selama karantina itu kan di sana, ini nggak apa-apa ya? Iya, aman. Selama karantina itu kemarin kami kan ada wawancara. Kami juga dites buat jadi tour guide. Dites jadi tour guide. Dari sana itu yaudah nih kayaknya bisa nggak bisa ya cobain aja walaupun salah, tapi alhamdulillahnya punya teman-teman yang saling rangkul, di sana juga panitia saling membantu. Ya udah dari sana terpilihlah juga menjadi wakil Satu Galuh Banjar di tahun 2021 itu karena relasinya yang kuat, lingkungannya yang juga membantu, dapat tawaran-tawaran dari beberapa orang. Nah, pertama kalinya itu kemarin nyoba magang di TVRI dulu. Magang di TVRI. Nah, itu kemarin voice over berita. Voice over isi-isi berita. Itu pertama kali. Terus gimana cara belajarnya? Caranya itu dari Jahe nih ya. Enggak tahu ya sih mungkin kayak dari presenter lainnya kayak gimana. Itu buka berita di YouTube. Di YouTube buka berita. Setelah dibuka berita itu apa yang presenter itu sampaikan? Jahe tulis. Dicatat kayak gitu. Setelah dicatat baru di video diri sendiri terus dibaca. Nah, setelah magang di TVRI, terus ada tawaran lagi di Banjarmasin Post. Dan di Banjarmasin Post ini beda mungkin ya. Kalau TVRI itu freelance, kalau Banjarmasin Post itu kerja full time, full time 8 jam profesional gitu ya. Nah, udah baru kerja di Banjarmasin Post dan sampai sekarang jadi presenter sana. Oke, berarti sebenarnya basic yang dalam artian secara materi itu sebenarnya memang dari nol banget berarti kakaknya. Kalau boleh tahu untuk jurusan kakaknya ambil apa? Pendidikan, keguruan. Keguruan. Dan fokusnya ke program studi pendidikan luar biasa. Jadi ngajar khusus anak-anak luar biasa juga. Kayak gitu. Kenapa nggak ngambil komunikasi mungkin? Karena kemarin itu ada kan ngobrol ya sama kakak di rumah saudara. Pengen deh ngambil komunikasi. Terus kata kakak itu yang memang sebenarnya juga punya radio. Terus kata dia mending belajar ini aja, sesuatu hal yang memang spesifik gak bisa dipelajari ya, gak bisa dipelajari di luar. Kalau misalkan kayak public speaking itu sekarang sudah banyak ya private-nya. Tapi kalau kayak pendidikan luar biasa, apalagi belajar huruf braille, belajar bahasa isyarat, itu susah didapetin di luar. Oh yaudah ngambil itu aja, sekaligus belajar public speaking. Iya betul, oke. Nah jadi kita mungkin bisa belajar juga nih kak ya. Kira-kira ada nggak teknik tertentu pada saat kakak membacakan acara nih sebuah berita, kayak gitu mungkin ada
dari suaranya mungkin yang berbeda diberatin kayak gitu atau seperti apa sih Kak? Kalau suara sebenarnya pembawaan itu satu sih. Iya, Tapi banyak pembawaan. teman-teman dari kakak sendiri yang memang suaranya tuh nggak terlalu berat, nggak ngebas, tapi intonasinya yang ditekankan. Intonasinya. Misalkan kayak Halisa nih, kan kalau Halisa nih bukan ngebas banget ya suaranya, betul. tapi intonasinya itu diasah, di mana yang perlu ditekankan itu yang dipelajari kayak gitu. Karena setiap orang itu berkesempatan. Betul. Di dunia ini nggak ada yang namanya, kalau dari kakak ya, nggak ada yang namanya pintar dan bodoh, yang ada itu cuma rajin dan malas. Iya, betul. Jadi tergantung orang masing-masing aja lagi nih kayak mau belajar atau enggak kayak gitu. Cuman sekarang sampai saat ini apakah presenter itu menjadi passion kakak, hobi kakak? Atau... Sampai sekarang sih iya. Sampai sekarang iya. Pertama coba-coba ya, sekarang jadi passion. Dan alhamdulillahnya Tuhan itu mengkaruniai suara yang dukung. Iya, gitu. betul Kak. Karena sangat terlihat dari suaranya, suaranya itu benar-benar sangat terlihat nih. Apalagi pada saat kita cuma mendengar suara orang, kita kan udah tahu nih siapa sih yang pembawa acara nih sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti setiap membacakan suatu skrip segala macam itu pasti ada jeda kan ya Kak? Pasti ada jeda, itu pasti dah. Yang paling sulit mungkin ya Halisa ya, itu belajar mencuri nafas di tengah kalimat tapi nggak terlalu kedengeran. Nah itu sampai sekarang dari kakak sendiri masih belajar. Masih belajar ya. Jadi biasanya menghubungin teman-teman yang udah senior. Kayak gitu itu sih. Oke. Nah terus Kak dari segi nervous nih, sebagai seorang pembawa acara, gimana Kak cara mengatasinya kayak gitu? Karena aku pun sendiri ya di sini kayak gitu membawakan acara pasti ada perasaan gugup. Iya benar. Ini gimana ya kira-kira kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemateri narasumber kayak gitu? Sebenarnya gugup itu antara dua, satu belum kebiasaan, kedua itu belum menguasai materi, ya kan? Betul. Belum menguasai materi. Tapi kalau di awal-awal yang pasti mau menguasai materi sebanyak apapun pasti gugup. Iya, manusiawi dong kayak berarti ya. Tapi seiring berjalannya waktu sih yang membuat jadi nggak gugup. Kalau dulu waktu pertama kali siaran itu di media Banjarmasin Pos itu ya. Setiap mau siaran itu sakit perut. Entah asam lambung juga naik. Nah kayak gitu kan. Kayaknya nanti dulu deh. Terus kayak berdoa bisa nggak ya? Semoga batal. Semoga batal, semoga nggak jadi atau kayak semoga narasumbernya hari ini nggak datang. Nah kayak gitu tuh. Padahal sebenarnya ya apa-apa harus dihadapin ya. Kayak gitu. Nah itu sih yang dulu-dulu gejala-gejala yang muncul ya. Gejala-gejala yang muncul waktu sebelum siaran live. Tapi kalau sekarang kayak udah kayak gitu. Malah ujung-ujungnya sebelum datang narsum atau sebelum live ya, yang tanpa narsum itu lebih ke ngantuk biasanya karena udah nggak gugup lagi. Iya betul lah, keren sekali nih Kak Jahe. Oke, nah pada saat nih kakak masuk ke Banjarmasin Pos nih Kak, kira-kira ada seleksinya nggak sih sebenarnya kayak gitu? Ada dong. Jadi seorang presenter seperti apa seleksinya? Ada Lisa. Sama kayak waktu di TVRI sama juga di tesnya. Jadi waktu di Banjarmasin Pos itu kan ada beberapa tahap seleksi ya. Pertama itu wawancara. Setelah wawancara kami para peserta itu kan nggak cuma Jahe aja, ada juga peserta lain. Itu masuk ke studio dan kami langsung disuruh baca berita, langsung pakai kamera karena mungkin mau lihat langsung ya di sana apakah memang dari pesertanya ini udah siap apa belum nih kayak gitu di depan kamera. Ya udah kami disajikan berita terus kami baca intonasinya. Nah baru nanti dari para pihak Banjarmasin Pos yang menentukan siapa nih kira-kira yang bakal lolos ke tahap berikutnya. Pesaingnya banyak berarti dong Kak ya? Di tahun kakak itu ada tiga orang. Yang kemarin banyak itu waktu di TVRI. Iya. Itu padahal magang ya Kak? Iya benar kemarin. Tapi banyak pesaingnya kemarin itu. Tapi mungkin bedanya kalau untuk di media yang sebelumnya itu TVRI ya, Lisa ya. Di sana langsung ini tes kita reporter di lapangan. Jadi misalkan kayak dari Jahe kamu coba deh, ya kan? Coba deh bawain berita di lapangan nih. Mau contohnya terserah aja. Tapi gitu. Udah di lapangan udah ada ininya, ada eksekusinya langsung. Enggak ada, kita di studio. Kasusnya. Di studio ya. Terserah kita mau kasus apa, misalnya contoh kebakaran, misalkan tentang lagi pemilu. Terserah kita tuh. Kayak gitu. Jadi kayak otak tuh nah dan itu pertama kali. Itu kalau dibilang kayak gugup ya, nervous banget. Banget.
Sangat menarik nih Kak ya untuk materinya kita kali ini. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih Kakak menggeluti di dunia presenter ini, dari tahun berapa? Dari tahun berapa ya? 2021 tuh kepilih Nanang Galuh. Setelah itu 4 tahunan ya? 2022 udah mulai. Udah mulai di situ. Sampai sekarang. Oke, wah, semoga berlanjut nih. Amin. Menjadi yang lebih profesional lagi Kak ya. Oke. Boleh tahu nggak Kak, poros inspirasi Kakak sebagai seorang presenter itu siapa sih Kak? Najwa Shihab. Iya, itu keren ya. Apalagi pertama kali pengen deh kayaknya kayak beliau itu. Iya, betul. Melihat dulu pernah ya ada tragedi tsunami Aceh. Nah, itu pas waktu di momen itu melihat Mbak Najwa itu kan habis dari momen itu dia langsung ke lapangan. Iya, ke lapangan, dia langsung ke lapangan langsung memberitakan. Iya, betul. Dan melihat kawan-kawan sendiri juga sih sebenarnya sudah terjun ke sini. Rasanya itu kita ini langsung terjun ke lapangan, terus itu nyari bahan sendiri, betul. Membangun empati sendiri, betul. Terus langsung kita menyampaikan eksekusi ya, karena kan presenter, host itu garda terdepan, garda terdepan. Setelah mungkin dari beberapa ada kameramen di belakang, tapi kan eksekusinya dari kita. Iya, betul. Kayak gitu. Kalau Kakak eksekusi di lapangan juga. Kemarin itu terakhir acara Tour de Loksado, yang diselenggarakan oleh ada kemarin Dinas Pariwisata ya dari Kalsel yang bekerja sama Banjarmasin Simpos. Nah itu kemarin itu. Jadi itu lumayan capek juga ya, tapi asik karena sambil seru-seruan juga kan masnya. Tapi kejar-kejaran. Kejar-kejarannya itu dikira kan ya para peserta yang tur pakai sepeda. Iya. Dikira mereka tuh dari Kiram Banjarbaru sampai kayak ke daerah apa ya? Daerah Kiram, Kandangan sih dulu pertama ya. Itu sampai ke sana mungkin kira-kira bakal duluan aku, ternyata enggak. Enggak. Baru nyampe mereka sudah sampai di tempat istirahat. Baru nyampe, wah itu mereka cepet banget. Kejar-kejaran dong berarti. Jadi dari Jahe sendiri ya, itu mesti sigap, mesti siap. Misalkan kayak baru keluar dari mobil, baru kayak diam, duduk, minum sebentar, mereka sudah nyampe. Jadi kita suruh siap lagi di depan kamera. Wah itu, yang penting di luarnya. Iya, betul. Mau gak mau kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun tetap harus profesional dong. Benar. Betul. Oke, kayak gini Kak. Kalau misalnya nih dari Sobat Axel ada yang berminat jadi presenter, kira-kira langkah awalnya seperti apa sih Kak? Lebih baiknya langkah awal. Sebenarnya setiap orang tuh beda-beda startnya, beda-beda startnya. Tapi buat para mahasiswa mungkin ya, ini dari mahasiswa nih yang biasanya sering presentasi, satu hal penting, jangan pernah sungkan buat nanti jadi moderator. Setidaknya betul. Dari waktu masa-masa kuliah. SMA juga boleh, biasanya kan nanti ada ya. Maju ke depan buat perwakilan kelompok, itu langkah awal boleh dicoba-coba buat kalian semua. Terus itu nggak setiap orang juga pasti ya, misalkan punya wadah buat berkembang, yaudah cari aja wadah buat berkembang, terserah mau entah komunitas, organisasi, dan beranikan untuk sering bertanya, ajukan diri buat berbicara di depan umum. Itu salah satu, itu langkah paling kecil sih ya, langkah paling kecil. Sama paling enaknya zaman sekarang itu ya Halisa ya. Sekarang sudah ada nih di TikTok. Betul, ada kan fitur yang sudah menyediakan kita bisa duet sama orang. Iya, betul. Itu bisa dicoba-coba. Kalau dulu zaman aku Halisa belum ada. Masih mungkin ada tapi nggak notice, Jadi rekam sendiri. Nah, mungkin itu hal yang paling sederhana. Hal paling sederhana. Sama bangunlah branding di media sosial sebaik mungkin. Karena di dunia ini orang nggak akan tahu kemampuan kita kalau kita nggak ngasih tahu. Betul sekali. Oke. Nah, gimana Kakak cara kita tuh biar percaya diri juga? Karena itu kayaknya percaya diri itu jadi poin penting jadi seorang host ataupun presenter nih Kak ya. Kalau perempuan, kayaknya nggak perempuan aja sih ya. Semuanya nih kayaknya ya. Perempuan laki-laki pasti Halisa sadar deh, penampilan itu mempengaruhi. Iya, betul. Penampilan mempengaruhi. Sebenarnya nggak mesti kita tuh jadi seseorang yang harus cantik, ganteng, enggak. Yang penting rapi dulu satu utama. Rapi, itu mempengaruhi kepercayaan diri kita juga. Lihat penampilan untuk perempuan, jilbabnya, rambutnya dirapikan, terus itu make up, ya kan, dipakai. Untuk laki-laki rambutnya juga ditata, itu salah satu hal. Yang kedua, kalau memang kayak Halisa ini, memang kayak ada narasumbernya, ya kuasai materi lah sebaik mungkin. Karena kalau kita mau menguasai materi itu enak ngobrol. Itu nyambung jadinya kan ya. Percaya diri itu meningkat itu. Kayak gitu. Kalau misalnya nih Kak, dari Sobat Axel mau lihat Kakak secara langsung mungkin untuk membawakan berita
kali ini bisa dicoba testing dulu. Oke, boleh nih. Ini pertama kalinya nih di program ini nih. Oke, boleh kita Perdana dengar nih guys ya. Ya, kita coba nih kameranya di sini ya. Ya, boleh. Coba nih. Jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan melalui Subdit 2 berhasil melakukan pengungkapan produksi ekstasi rumahan atau home industry. Nah, bisa langsung berubah kayak gitu. Keren sekali. Suaranya ya. Tapi dulu nggak kayak gitu Lisa. Malah waktu pertama-tama terjun ini dimarahin loh. Dimarahin. Wah, dimarahin karena kayak, ih suara kamu tuh jelek, Jahe. Enggak kayak gitu. Nah, tapi namanya berproses kita siap kayak gitu. Malah dengan ini ya, dengan masukan orang lain kita juga belajar. Oke, betul sekali Kak. Berarti selama ini Kakak sudah menjalani beberapa koreksi juga pastinya pembelajaran. Bener. Dari yang sebelumnya nggak bisa sama sekali sampai akhirnya sekarang udah mulai bisa juga nih Kak ya. Oke nih Kak Jahe, kita tertarik dengan perbincangan Kakak di awal itu mengenai poin Nananggaluh nih. Nananggaluh kan berkesinambungan juga jadi Kak Jahe yang sekarang kayak gitu. Mungkin bisa diceritain kenapa Kakak dari awal mula kenapa jadi mau jadi Nananggaluh kayak gitu? Awal mulanya ya, dulu pernah nonton, nemenin temen sih sebenarnya, nemenin teman nonton pemilihan Nananggaluh, lupa tahun berapa, tapi itu masa-masa kuliah, masa-masa kuliah. Terus pas melihat di sana, ih cantik-cantik ya, ih orangnya juga kalau dilihat keren-keren nih, berdiri di atas panggung, terus orang tua nonton. Harapannya tuh pengen membanggakan orang tua juga. Dari sana, aku pengen deh ikut Nananggaluh, tapi aku nggak berani. Nah kayak gitu. Sampai dari masuk kuliah sampai udah lulus itu terlalu banyak alasan. Sibuk ya? Enggak sih sebenarnya, terlalu banyak alasan buat gak mengikuti Nananggaluh. Sebenarnya kita nggak percaya diri aja, Nah, waktu sudah lulus merasa kayak, oh ini aku mau ngapain lagi ya, kayak gitu, mau ngapain lagi ya sambil nyari-nyari. Oh itu setelah lulus kuliah ya? Setelah lulus kuliah. Kemarin ikut Nananggaluh, karena kebanyakan kan yang ikut Nananggaluh itu mahasiswa. Betul. Nah, jadi waktu di tahun kakak itu kakak yang paling tua mungkin ya umurnya bisa dibilang daripada peserta yang lain. Terus ikut coba-coba, alasannya nggak ada spesifik banget sih. Sebenarnya pengen maju aja di atas panggung, pengen berdiri aja di atas panggung itu aja, pengen pakai baju pakem Nananggaluh, pengen itu, terus pengen juga nih foto terpampang di banner-banner. Itu pengen awalnya. Gak ada yang kayak niatan apa-apa. Ternyata pas sudah terjun ke Nananggaluh banyak banget PR-nya. Banyak banget PR-nya. Selain kayak harus menguasai kebudayaan juga harus pintar menyampaikan. Nah, di situ tuh kayak ternyata nggak mudah ya jadi Nananggaluh. Tapi namanya kita kayak udah terjun, ya udah jalani. Dan alhamdulillah diberikan kepercayaan sama Dewan Juri, sama pihak-pihak lainnya untuk menjabat sebagai Wakil 1 Galuh Banjar tahun 2021. Oke, tapi saat itu ada rasa pesimis pastinya ya? Rasa pesimis ada sedikit. Iya, oke. Kenapa jadi ada sedikit? Maksudnya tuh percaya diri banget ya, percaya diri banget. Kenapa jadi ada pesimisnya itu mungkin karena melihat beberapa orang yang sudah terjun ke dunia pageant duluan. Karena rata-rata ya Halisa ya, di Banjarmasin, khususnya di Banjarmasin, nggak tahu ya di daerah luar atau kayak gimana, rata-rata yang ikut pageant misalkan Nananggaluh entah duta apa ataupun apapun lah itu, mereka sudah terjun duluan. Mereka terjun duluan. Jarang mereka tuh kayak ikut Nananggaluh sebagai pageant pertama mereka. Mereka rata-rata sudah ikut duluan dan pageant-pageant yang sebelumnya itu sebagai jalan cek ombak untuk melihat kayak gimana sih proses seleksinya, pasti nggak akan beda jauh. Walaupun sebenarnya Nananggaluh ini kalau kita lihat pakemnya ya, jarang orang tuh mengetahui duta ini, tapi kalau udah Nananggaluh, oh yaudah ini pas fix sudah duta pariwisata, duta kebudayaan. Betul, betul sekali. Sebelum Nananggaluh udah ada pernah coba juga kakaknya? Pernah. Kemarin ikut duta pemuda pas waktu masa Covid tahun 2020 itu Covid ya? Iya, betul. Tahun 2020 itu Covid. Terus itu ikutnya secara online. Nah, itu karena Covid jadi online. Pertama seleksinya itu tingkat Banjarmasin dulu. Itu memang benar-benar full online aja. Terus itu dipilihlah dari tingkat Banjarmasin ini juara 1-2-nya bersaing se-Kalimantan Selatan. Nah, seleksi lagi tingkat Kalsel itu nggak online. Kemarin itu nggak jadi masalah ya, ini kalau misalkan kita sebut hotelnya. Nah, itu seleksinya itu di Hotel Rodita. Hotel Rodita seleksi se-Kalimantan Selatan, dipilihlah 2 pasang putra-putri terbaik yang ada di Kabupaten Kota Kalsel. Bersaing di sana, nah itu kelihatan banget tuh di situ. Rata-rata yang ikut di sana itu Nananggaluh juga. Nah, kayak gitu kebanyakan dari mereka. Terus itu seleksi di sana dan alhamdulillah diberikan kepercayaan lagi untuk mengikuti Jambore. Tapi karena
tahun COVID, harusnya tahun itu keberangkatan kalau nggak salah itu ke Solo. Karena COVID, alhasil kami cuman via daring. Jadi kami membuat konten video se-Kalimantan Selatan dalam 2 hari atau 3 hari, lupa sih hal saya. Membuat video konten tentang pariwisata, kebudayaan di Kalimantan Selatan dalam 3 hari itu keliling Kalseng. Capeknya, capek banget. Tapi namanya ya setiap daerah kan di provinsi masing-masing itu menampilkan keistimewaannya masing-masing. Jadi kami juga berupaya. Kayak gitu. Setelah itu baru terjun ke Nanggala. Nah itu awal mula Kak Jahe ini menjadi seorang presenter dan pemacunya di situ kan pastinya kayak menumbuhkan rasa percaya dirinya itu di situ. Nih Kak Jahe, selama berproses ya dalam perjalanan pastinya ada pengalaman terburuk dan terbaik nih. Mungkin bisa Kakak ceritain nih pengalaman dari terburuk dulu deh kita. Terburuk. Dibilang terburuk tuh enggak ya, tapi salah pernah. Enggak usah jauh-jauh, contohnya ya Sobat Axel itu kemarin. Kemarin itu waktu acara talk show di DM itu sempat salah sebut nama Alisa. Karena memang kita nggak tahu situasinya. Mungkin kita waktu H-1 udah dikasih nama ya narasumber kita mau siapa, tapi mendadak ternyata narasumber nggak bisa diganti. Terus kita lupa ngeganti. Nah hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak kemarin itu salah. Terus nyari-nyarilah di internet nih gimana sih cara yang benar buat menanggapi kalau kita entah salah ngomong, entah kita salah ngasih data, salah menyebutkan. Ternyata cara terbaik itu belajar dari presenter ya di YouTube itu. Oh, kalau salah boleh dikoreksi Pak, kalau salah boleh dikoreksi Bu. Nah itu proses belajar. Kayak gitu. Betul. Nah ini mungkin bisa jadi pembelajaran juga nih ya, mungkin bagi para Sobat Axel nih yang mau jadi presenter, oh ternyata cara menanggapi kesalahan pada saat live dan langsung gak mungkin kan kalau misalnya kita apa ya kayak gitu kan ya. Nah itu kemarin itu salahnya, tapi nggak jadi masalah kalau memang kita pernah salah, karena rata-rata orang yang keren, orang-orang yang hebat itu sebelumnya pernah salah. Sampai ujung-ujungnya mereka bisa sampai sebijak dan semampu ini di titik sekarang. Keren sih. Kalau boleh tahu nih siapa sih narasumber mungkin yang pengen Pian wawancara atau yang pengen diwawancara ya? Kayaknya gak jauh-jauh dia pengen banget kayak wawancara langsung tapi seorang presenter. Seorang presenter tapi memang ternama pengen betul. Karena pengen tahu sama-sama belajar kan jadinya, pengen tahu tantangan mereka kayak gimana. Sebenarnya kan dari Jahe sendiri latar belakang dari kebudayaan juga ada di Nanggala. Tapi sampai sekarang masih belum ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol atau ketemu nih sama beberapa orang yang memang punya kemampuan di ini ya, berlatar belakang dari bidang kebudayaan. Sebenarnya pengen juga, jadi kan sama-sama enak ya, klub ya kebudayaan yang dibahas, pariwisata yang dibahas. Nah sampai di titik ini belum ada kesempatan di sana. Mungkin setelah ini ada job mungkin ya kayak gitu. Jadi enak kan? Ya betul, mewawancari langsung mungkin ya kayak dengan kalau misalnya kita tuh nggak wawancara dengan narasumber yang mungkin satu passion dengan kita bisa sambil sharing juga kan. Benar. Jadi sekalian belajar juga, mungkin kayak walaupun sudah pernah terjun di kebudayaan tapi sambil mengingat-ingat juga. Betul. Kalau boleh nih Kak, kalau pengalaman terbaiknya apa sih dari Kakak selama jadi presenter? Pengalaman terbaik banyak banget sih. Kakak ini orangnya ekstrovert. Jadi ya Sobat Axel, kakak ini orangnya ekstrovert. Paling suka itu ketemu orang banyak. Nah jadi kalau misalkan jadi nggak habis-habis. Jadi bisa menyalurkan, bisa berekspresi. Jadi kalau misalkan disebut apa sih pengalaman yang didapat itu dan baik kayak gitu buat kakak, saya bisa menyalurkan, bisa ngobrol banyak, dan ada perasaan bangga aja bisa ketemu orang-orang hebat. Mungkin kakak bisa info juga nih ke Sobat Axel sebagai personal branding juga nih Kak. Apa nama Instagram kakak Kak? Nah Sobat Axel bisa cari langsung Instagramnya itu @sitikhodijahesk. Tulis aja paling gampang itu Jahe sih sebenarnya. Itu langsung muncul tuh di atas. Waduh percaya diri banget. Tapi beneran Jahe itu kalau untuk username-nya @sitikhodijahesk. Kenapa jadi bisa dipanggil Jahe Kak? Jadi latar belakang kita cerita ya. Jadi dulu waktu zaman SMA itu ada mata pelajaran bahasa Jepang, Sobat Axel. Mata pelajaran bahasa Jepang itu membuat kayak para murid-murid ini mengganti nama mereka jadi kayak ala ke-Jepang-Jepangan. Misalkan kayak ada yang namanya Sarah jadi Rahe, Noni jadi Nohe, terus dari Khadijah jadi Jahe. Nah kayak gitu ceritanya. Tapi ujung-ujungnya itu nama jadi lengket dan nama panggung sekarang. Dan nama itu juga yang membesarkan. Wah keren. Mungkin dari kakak nih ada kutipan atau quotes mungkin untuk sebagai motivasi para Sobat Axel yang di rumah Kak.
Oke nih buat Sobat Axel, buat saya sendiri juga ya. Hal yang mesti jadi catatan dari kakak sendiri, mungkin bisa juga buat Sobat Axel, ambillah kesempatan, lakukan yang terbaik namun tetap pada porsinya. Maksudnya di sini apa? Tetap luangkan waktu pada keluarga, jaga kesehatan, dan jangan sampai ujung-ujungnya kita keteteran dengan hal-hal lain seperti itu. Oke, terima kasih Kak Jahe. Oke. Nah mungkin Sobat Axel yang di rumah yang mau jadi seorang presenter juga, dan mungkin pekerjaan utamanya bukan sebagai seorang presenter, dan padahal untuk host dan presenter itu juga bisa freelance kayak gitu benar. Jadi bisa untuk menambah sampingan para Sobat Axel nih juga. Apalagi yang masih kuliah. Iya, betul. Nah, Sobat Axel masih kuliah pasti kan kayak merantau sendirian. Betul, itu bisa tuh jadi cuan. Zaman-zaman sekarang. Kalau zaman-zaman dulu kita ya, Halisa ya, masih belum ada tuh yang namanya freelance. Kalau sekarang itu udah banyak banget. Udah ada apalagi WO itu salah satunya. Dengan WO itu kita juga belajar buat berorganisasi. Di sana juga kita belajar buat berkomunikasi, negosiasi. Itu juga jadi salah satu tempat. Nah, dari sana itu. Oke, apalagi di dunia kerja itu sangat diperlukan komunikasi kayak betul public banget. Speaking tuh wah mantap sih pokoknya. Negosiasi ya. Iya, itu paling negosiasi. penting. Apalagi kayak seorang Halisa nih juga. Betul. Udah berapa lama terjun di baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Iya, di dunia podcast. Oke. Nah, Sobat Axel, mungkin saat ini kita sudah berada di penghujung sesi podcast kita pada hari ini. Kita mau bilang terima kasih ini dulu ke Kak Jahe, jangan kapok-kapok nih ya. Iya, ada kapok-kapok, seneng banget. Iya, siapa tahu nanti bisa collabs bareng atau gantiin jadi podcast. Waduh, keren kan langsung. Oke, mungkin Sobat Axel yang di rumah, terima kasih udah nonton untuk podcast kita pada hari ini. Semoga bisa jadi manfaat untuk kita semua juga nih kayak lebih baik menjadi seorang presenter dan host selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari kita. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Sampai bertemu Sobat Axel. Dadah. Bye-bye.